terutama terkait dengan ketetapan MPRS nomor 33/MPRS/1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno. MPR menyerahkan surat keputusan yang berisi pencabutan TAP MPRS nomor 33 tahun 1967 kepada Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri dan keluarga besar Bung Karno di Gedung Nusantara 5 MPR RI pada hari ini. Dan kepada keluarga besar Bung Karno tentang tindak lanjut tidak berlakunya lagi TAP MPRS nomor 33/MPRS 1967 tentang pencabutan kekuasaan negara dari Presiden Soekarno atau tentang pendongkelan Presiden Soekarno yang dilakukan secara tidak sah. Hal ini dikarenakan TAP MPRS nomor 33 tahun 67 telah dinyatakan sebagai kelompok tetapan MPRS yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat malah telah dicabut atau final maupun telah selesai dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ali Hukum. Ali Hukum bukan anak jalanan, tapi si Ali yang ingin menjadi seorang ahli hukum. Baik kawan-kawan semua, jadi kemarin Senin tanggal 9 September 2024 pimpinan MPR itu melaksanakan silaturahmi kebangsaan di gedung MPR DPR DPD Senayan Jakarta, di mana salah satu acara silaturahmi itu adalah penyerahan surat pencabutan TAP MPRS nomor 33 Romawi /MPRS /1967 gitu ya. Jadi untuk kali ini kita akan membahas bagaimana sebenarnya keberadaan TAP MPR gitu ya dalam sistem peraturan perundang-undangan kita gitu. Mari kita bahas. Jadi kalau kita melihat bagaimana sistem peraturan perundang-undangan kita, itu ada yang namanya hierarki peraturan perundang-undangan. Jadi ketika kita melihat sejarahnya sampai dengan saat ini ada 4 peraturan yang mengatur secara jelas bagaimana tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ada 4. Yang pertama itu ada TAP MPR nomor 20 Romawi /MPR tahun 1966. Kemudian ada TAP MPR nomor 3/MPR tahun 2000. Kemudian ada Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan juga Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi ada perubahan-perubahan terkait dengan tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi akan kita lihat satu persatu, di mana yang pertama dalam ketetapan MPR nomor 20 Romawi /MPR tahun 1966 tentang memorandum DPR gotong royong mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, di mana hierarki peraturan perundang-undangan itu terdiri dari yang pertama itu sudah jelas adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945, kemudian yang kedua ketetapan MPR, kemudian yang ketiga ada Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, kemudian yang keempat peraturan pemerintah, yang kelima ada keputusan presiden, dan keenam
peraturan pelaksanaannya, diantaranya ada peraturan menteri, instruksi menteri, dan lain-lain. Itu dapat kita lihat TAP MPR masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Kemudian peraturan selanjutnya ada TAP MPR nomor 3/MPR tahun 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Nah, ini hierarkinya itu, yang pertama itu Undang-Undang Dasar tahun 1945, kemudian yang kedua TAP MPR, yang ketiga Undang-Undang, yang keempat peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yang kelima peraturan pemerintah, keenam keputusan presiden, dan ketujuh peraturan daerah. Ketetapan MPR masih masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Perubahan yang ketiga ada di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana dalam Undang-Undang 10 Tahun 2004 ini TAP MPR sudah tidak masuk lagi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Hierarki peraturan perundang-undangan kita menjadi yang pertama itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yang ketiga peraturan pemerintah, empat peraturan presiden, dan yang kelima peraturan daerah. Jadi TAP MPR sudah tidak masuk lagi dalam hierarki peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. TAP MPR kemudian masuk lagi dalam hierarki peraturan perundang-undangan ketika diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana dalam pasal 7 ayat 1 hierarki peraturan perundang-undangan menjadi yang pertama itu tetap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, 2 kemudian ketetapan MPR, 3 Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, 4 peraturan pemerintah, 5 peraturan presiden, 6 peraturan daerah provinsi, dan yang ketujuh peraturan daerah kabupaten kota. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 TAP MPR diakui kembali dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Tapi kemudian ada catatannya di dalam penjelasan pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang ada di dalam hierarki adalah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat nomor 1/MPR/2003 tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1960 sampai dengan tahun 2002 tanggal 7 Agustus 2003. Jadi yang masuk dalam hierarki itu adalah hanya TAP MPR yang dianggap masih berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan pasal 4 TAP MPR nomor 1 tahun 2003. Jadi pada tahun 2003 itu dilakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum dari TAP MPRS dan TAP MPR yang lama ini ada mulai dari tahun 1960 dan tahun 2002 seperti itu. Jadi peninjauan ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum terkait dengan status TAP MPR karena secara ketatanegaraan kedudukan MPR itu mengalami perubahan sejak adanya amandemen Undang-Undang Dasar itu. Jadi MPR itu tidak lagi diberikan kewenangan untuk mengeluarkan TAP MPR yang bersifat mengatur. Jadi ditinjau bagaimana status hukum dari TAP MPR ini. Jadi ada 139 ketetapan MPRS dan ketetapan MPR yang telah ditinjau materi dan status hukumnya, dan status hukumnya itu dibagi dalam 6 kelompok gitu ya. Jadi ada 6 kelompok pembagian TAP MPRS dan TAP MPR yang diatur dalam pasal-pasal di TAP MPR nomor 1 tahun 2003. Di pasal 1 kategori 1 kelompok yang pertama yaitu ketetapan MPRS dan ketetapan MPR yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ini ada 8 ketetapan. Jadi di pasal 1 ini ada TAP MPR atau TAP MPRS yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kemudian di pasal 2
ada ketetapan MPRS dan TAP MPR yang dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan, ada 3 ketetapan. Kemudian di pasal 3 mengatur tentang ketetapan MPRS dan ketetapan MPR yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya pemerintahan hasil pemilu 2004. Ada 8 ketetapan. Kemudian pasal 4 ketetapan MPRS dan ketetapan MPR yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang, ada 11 ketetapan. Kemudian di pasal 5 ketetapan MPRS dan ketetapan MPR yang dinyatakan masih berlaku sampai dengan ditetapkannya peraturan tata tertib baru oleh MPR hasil pemilu 2004, ada 5 ketetapan. Dan kelompok ke-6 di pasal 6 disebutkan yaitu ketetapan MPRS dan ketetapan MPR yang dinyatakan tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut karena bersifat final, telah dicabut maupun telah selesai dilaksanakan. Ada 104 ketetapan dan berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang-Undang 12 tahun 2011 yang masih berlaku, yaitu yang ada diatur di dalam pasal 2 dan pasal 4. Pasal 2 yaitu ketetapan MPRS dan ketetapan MPR yang masih berlaku dengan ketentuan. Kemudian pasal 4 ketetapan MPRS dan ketetapan MPR yang dinyatakan tidak berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang. Dan kemudian TAP MPRS nomor 33 MPRS tahun 1967 yang kemarin diserahkan oleh pimpinan MPR, surat pencabutannya seperti itu ya, itu masuk di dalam kelompok 6 yaitu ketetapan MPRS dan ketetapan MPR yang dinyatakan tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut baik karena bersifat final, telah dicabut maupun telah selesai dilaksanakan. Jadi TAP MPRS nomor 33 ini tahun 1967 ini terkait dengan pencabutan kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno, seperti itu. Jadi ini sebenarnya TAP MPRS ini pernah diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Itu bisa dilihat di dalam perkara nomor 24 PUU /11 Romawi /2013 tentang pengujian TAP MPR nomor 1 MPR tahun 2003. Jadi yang diuji itu sepanjang prasa baik karena bersifat final dan prasa maupun telah selesai dilaksanakan, khususnya nomor urut 30 mengenai TAP MPRS 33 MPRS tahun 1967 terkait dengan pencabutan kekuasaan pemerintahan dari Presiden Soekarno. Jadi ini sudah pernah diajukan judicial review gitu ya ke Mahkamah Konstitusi. Salah satu alasan dari pemohon yaitu bahwasanya prasa kata final dan prasa maupun telah dilaksanakan itu memberikan penguatan pada konsideran TAP MPRS nomor 33 MPRS /1967 huruf C bahwa kebijaksanaan Presiden Soekarno menguntungkan gerakan 30 September PKI, padahal pendapat MPRS tersebut belum dibuktikan dalam proses hukum. Sangkaan tersebut menempel pada status pemohon bersama keluarga dan kerabatnya, bahkan berimplikasi politik terhadap pengikut Bung Karno yang disangka komunis dan dirampas hak-hak hakikinya sebagai manusia dan hak konstitusionalnya sebagai warga negara. Tapi kemudian dalam putusan nomor 24 tahun 2013 ini kemudian Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerima atau permohonan tidak dapat diterima karena bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, seperti itu. Karena sebagaimana diatur di dalam pasal 24C Undang-Undang Dasar tahun 1945 bahwa Mahkamah Konstitusi itu berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Jadi pengujian terhadap ketetapan MPR itu bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Itu yang menjadi alasan kemudian kenapa TAP MPR itu tidak dilakukan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi sebenarnya keberadaan TAP MPR dalam hierarki itu salah satu pertanyaan yang muncul itu lembaga mana yang kemudian diberikan kewenangan untuk melakukan
pengujian, karena dalam Undang-Undang Dasar kita sendiri disebutkan bahwa peraturan perundang-undangan itu dibagi dalam 2 kategori gitu ya. Undang-undang yang pengujiannya itu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang menjadi kewenangan dari Mahkamah Agung. Sedangkan peraturan di atas undang-undang itu tidak ada kategorinya seperti itu ya. Karena TAP MPR secara hierarki ditempatkan berada di atas undang-undang. Jadi sebenarnya kalau kita menggunakan analogi atau pendapat yang disampaikan oleh Profesor Jimli Asidiki dalam bukunya Perihal Undang-Undang, bahwa sebenarnya melalui TAP MPR nomor 1 tahun 2003, MPR itu sebenarnya telah menurunkan status TAP MPR itu menjadi sama dengan undang-undang. Jadi di dalam bukunya Prof. Jimli menyatakan bahwasanya sejak adanya TAP MPR nomor 1 tahun 2003, MPR sendiri telah menurunkan status hukum TAP MPR dalam derajat yang sama dengan undang-undang. Karena dalam khususnya pasal 4 tadi disebutkan di dalam TAP MPR nomor 1 tahun 2003 bahwasanya TAP MPR itu ada beberapa TAP MPR yang dianggap masih berlaku atau dinyatakan masih berlaku sampai dibentuknya undang-undang. Jadi dengan demikian maka MPR sudah menurunkan derajat TAP MPR itu sederajat dengan undang-undang. Demikian dari pendapat Prof. Jimli gitu ya. Jadi sebenarnya dengan menggunakan analogi dari Prof. Jimli tadi bahwasanya sebenarnya Mahkamah Konstitusi bisa menguji TAP MPR gitu ya, karena secara materi TAP MPR itu sudah diturunkan sama derajatnya dengan undang-undang. Hal ini sudah pernah juga dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pengujian peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam putusan nomor 138/PU-7 ini terkait dengan pengujian peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 4 tahun 2009 gitu. Jadi kalau kita membaca secara limitatif ya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena jelas-jelas dalam Undang-Undang Dasar itu disebutkan hanya undang-undang. Tapi kemudian Mahkamah Konstitusi menafsirkan bahwasanya karena peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini sama dengan undang-undang secara materi, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengujinya. Jadi dengan menggunakan pendekatan seperti itu sebenarnya Mahkamah Konstitusi juga bisa menggunakannya dengan menganalogikan bahwasanya TAP MPR itu secara materi sama dengan undang-undang, sehingga Mahkamah Konstitusi dapat melakukan pengujian terhadap ketetapan MPR. Jadi demikian teman-teman hal-hal yang kita bahas terkait dengan keberadaan TAP MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya tetap di Ahli Hukum. Ahli Hukum bukan anak jalanan, tapi ahli hukum yang ingin menjadi seorang ahli hukum. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.